Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang while loop. Nah, jadi apa? Nah, oke. Misalnya saya punya sebuah variabel i, i sama dengan 0, kemudian while i sama dengan kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan 10. Kemudian kita keluarkan sistem out printed. I. Kemudian i plus plus. Nah, jadi eh, gimana kerjanya? While ini akan membaca yang ada di dalam ini, apakah i kurang dari sama dengan 10, maka jika iya, maka statement ini akan dikeluarkan i. Jadi i-nya kurang dari 10, maka akan menuliskan i-nya dan kemudian i-nya akan ditambah. Nah, setelah i-nya ditambah 1, maka akan kembali ke while untuk diperiksa lagi. Eh, Seperti while i sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 10? Nah, kan iya. Nah, berarti statement yang ada di sini akan dilakukan. Yang di sini akan ditulis 0, kemudian 0 tambah 1, maka hasilnya 1. Nah, di sini i-nya akan berubah di 1. Iya, apakah 1 apakah kurang dari 10? Ya, maka statement akan dijalankan. Kemudian 1 akan dan i-nya ini akan ditambahkan. Kemudian kita coba jalankan. Nah, kan benar 0, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kenapa nolnya masih ada? Nah, kita coba misalnya i-nya itu ditaruh atas. Coba. Nah, sebenarnya pengaruhnya ada di sini. Nah, jika pada while ketika kita akan melakukan sesuatu itu sangat berpengaruh sekali. Coba kita jalankan. Nah, ini satu maka akan keluar 1, 2, 3 sampai 11. Kenapa? Kenapa sampai 11? Itu karena kita coba baca lagi i-nya sama dengan 0. Jika i-nya kurang dari sama dengan 10, i-nya di plus, i-nya itu ditambah dulu sama dengan 1. Nah, i-nya jika sudah menjadi 1, maka yang akan dicek duluan adalah 1, bukan 0. Itulah pengaruh dari jika i-nya ada di atas. Gimana bisa agar bisa pas ya sama dengannya dihilangkan. Kita coba. Nah, ini mulai 1, 2, 3 sampai 10.
kemudian kita taruh lagi seperti tadi. Jadi kesimpulannya secara garis besar itu jadi bedanya while sama statement for adalah jadi bedanya while sama statement for itu adalah for integer c integer c sama dengan 0, c kurang dari 10, kemudian c plus plus. Perbedaannya adalah seperti ini, kalau while itu akan melakukan pengecekan di awal, dan sedangkan inisialisasinya itu di luar sini. Kamu kalau di for inisialisasinya ada di dalam sini. Di while incrementnya itu ada di dalam sini. Kemudian kalau for incrementnya ada di dalam sini sebagai parameter fungsi dari for itu. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Nah, jadi pada intinya adalah while itu incrementnya ada di dalam sini, kalau for itu incrementnya ada di dalam sini. Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial multiple class atau penggunaan banyak kelas di dalam Java. Apa itu multiple class? Yaitu bisa dikatakan penggunaan banyak kelas ya. Java itu merupakan salah satu pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, kenapa bisa dikatakan berorientasi pada objek? Nanti bakal mengerti sendiri. Nah, tapi yang paling jelasnya itu kenapa berorientasi pada objek itu sangat memudahkan pekerjaan. Mungkin seperti bisa diibaratkan kita punya tim atau kelompok yang dan mau membuat aplikasi yang besar skalanya gitu. Dan untuk memudahkannya pekerjaan kita, modul dan fungsi itu bakal dipecah, ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa. Nah, untuk memudahkan OOP itu sangat memudahkan kita dalam membagi-bagi tugas kita. Kenapa? Karena dengan multiple class ini, penggunaan kelas lebih dari satu itu dapat mempermudah pekerjaan kita. Di video sebelumnya kita menggunakan kelas YouTube ya, kelas ini algoritma ya. Kenapa? Karena itu masih penggunaan yang sederhana. Nah, kalau misalnya aplikasi besar tentunya bakal menggunakan banyak kelas. Untuk yang menggunakan NetBeans bisa dilihat di sini di sebelah kiri di bagian project ini ada source package, kemudian ada package yang namanya algoritma. Ini bisa dikasih nama bebas ya, dan ini ada main class. Kemudian di dalam folder atau package ini yang ada hijau-hijaunya ini adalah main class. Kemudian di klik kanan di package-nya ini, pilih new, kemudian pilih Java class. Setelah itu seperti ini tampilannya, kemudian dikasih nama bebas ya. Tapi saya kasih nama Apple ya. Kemudian pilih finish ya.
berhubung saya sudah membuatnya, kita cancel aja. Nah, setelah itu kita bakal mempunyai kelas yaitu Apple. Nah, kemudian jadi di dalam Java itu bakal yang namanya kelas. Kalau nggak punya kelas pasti nggak punya Java. Nah, di dalam Java itu kita harus punya metode juga ya, yaitu tempat untuk menaruh statement kita, apa yang dilakukan di Java tersebut. Jadi di kelas pen ini adalah metodenya adalah metode main. Nah, sekarang saya akan membuat salah satu contoh metodenya ya. Public void teks sederhana. Kemudian saya membuat sistem dot out dot println. I have a pen. I have an apple. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ini kenapa ini ada public void kemudian teks sederhana. Kalau di bawahnya ini di videonya sudah dijelaskan ya. Nah, public ini di sini artinya itu adalah hak akses ya. Jadi teks sederhana ini adalah metode yang bisa diakses oleh kelas manapun selama itu dipanggil. Jadi bisa dikenali semua orang karena sifatnya public. Dan kemudian ini ada void karena metode ini tidak memiliki return nilai atau nilai balik. Jika itu memiliki nilai balik, maka void ini akan berganti menjadi integer ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya ini kosong. Karena di dalam Java itu akan selalu mencari main class, yaitu kelas yang mempunyai metode yang bernama main. Dan main ini tidak ada apa-apa, maka tidak mengeksekusi atau tidak menjalankan apa-apa. Nah, bagaimana caranya metode teks sederhana ini bisa bekerja di main? Cara pemanggilannya yaitu dengan cara membuat sebuah objek. Contohnya Apple objek sederhana. New Apple pusat. Objek Apple ini merupakan penamaan objek ya. Apple nanti akan dipanggil sebagai objek Apple di dalam kelas ini. Nah, nama objek ini ada Apple.
Jadi kita akan memanggil Apple, objek Apple, maka kita memanggil Apple. Nah, new ini kita akan membuat memanggil kelas baru yang namanya Apple. Ini nama kelas, dan ini nama kelas, dan ini adalah nama objek. Nah, kemudian kita panggil objeknya. Oh ya, ini tadi ada yang salah ya. Ini yang sebenarnya adalah objek Apple. Nah, apa? Kita buat, kemudian kita panggil objeknya ya dengan objek apple.text sederhana yang kita buat tadi. Ini objek Apple ini adalah sebuah kelas di mana kelas ini memiliki metode sederhana ini have. Kemudian kita coba untuk jalankan. Nah, aduh. Nah, I have ini ya, maka hasilnya I have apple, I have a pen and I have an apple. Jadi yang dilakukan oleh coding yang ada di sini adalah kita membuat sebuah objek dari kelas Apple ini dengan nama objek Apple, dan kemudian objek Apple kita gunakan titik ini sebagai pemisah gitu. Objek Apple memiliki metode teks sederhana. Nah, teks sederhananya ini berisi instruksi yang akan dieksekusi adalah I have a pen and I have an apple. Nah, oke, jadi itulah tutorial multiple class, dan saya akan lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali video ini saya akan membahas tentang penggunaan metode berparameter. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah mencobain menggunakan sebuah metode tapi tanpa parameter. Kemudian menggunakan metode di kelas yang berbeda, dan kemudian kita cuma menggunakan metode di kelas yang berbeda. Nah, sekarang menggunakan metode tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan metode tersebut dengan nilai sebuah nilai inputan gitu ya. Kita coba. Nah, sekarang kita menggunakan metode tersebut tapi dengan sebuah nilai inputan. Langsung kita coba. Jadi kali ini di video ini akan membuat sebuah metode yang nantinya akan akan mencetak nama kita di sini, di programnya siapa nama kita, kemudian akan dijawab di sini. Halo, nama kita. Mungkin sedikit ribet, sebenarnya mudah. Kita buat pertanyaannya dulu. System.out.println. Siapa nama Anda? Oke. Dan kemudian saya butuh scanner karena saya akan membuat sebuah operasi inputan ya. Scanner input, kemudian new
scanner system dot in scanner kemudian string inputan input nama string kemudian kita butuh data string kemudian input nama input dot next line. Setelah itu saya nama input setelah ini kita rubah di sini kita butuh string tipe data string dan akan disebut dengan nama kemudian ini kita ganti misalnya selamat datang nama. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, ini tambah. Kemudian di sini input nama nah, input nama. Nah, jadi di sini sistem .out.len ini akan mengoutputkan sebuah teks yaitu siapa nama Anda. Kemudian kita melakukan input nama dari ya dari sistem input ini ya, dari inputan ini. Dan kemudian karena kita sudah membuat objek yang bernama input dari sebuah scanner. Nah, input.nextLine ini akan menghasilkan sebuah string kan. Karena nextLine itu artinya menghasilkan string. Kalau integer itu menghasilkan tipe integer ya. nextLine tipe data nextLine ini akan diinputkan dari input.nextLine ini akan dimasukkan di dalam sebuah variabel yaitu input nama dan yang tipe data string ya. Dan kemudian kita buat ini sebuah objek Apple dari kelas Apple dan kita panggil metode yang sederhana ini, teks sederhana ini. Nah, sedangkan teks sederhana ini membutuhkan parameter input yang bertipe data string dan nama ini bagaimana cara yang digunakan di sini ya. Nah,
karena di sini membutuhkan tipe data string, maka kita over si input nama ini, tipe data string ini ke metode teks sederhana ini. Kemudian nanti bisa dijalankan di sini. Misalnya saya akan beri nama Avandi gitu, nanti kita akan muncul nama selamat datang nama Avandi gitu. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini di sini siapa nama Anda? Avandi. Nah, selamat datang Avandi. Nah, jadi apa ya? Seperti itulah cara kerjanya dari apa penggunaan metode berparameter ini ya. Kenapa ini berupa string nama? Karena tipe data yang kita munculkan nanti di sini adalah tipe data string. Mau diganti yang lain ya bisa. Nah, nama yang ada di sini itu tidak harus sama dengan yang ini. Jadi misalkan kita inputkan nama jadi nama yang ada di sini tidak harus sama dengan yang di sini ya. Seperti kita kasih nama bebas ya. Saya ganti ini asal dan saya buat lagi asal dan di sini saya akan jadikan sebuah komentar Maman. Kemudian kita coba jalankan ya. Aduh. Nah, dan ini siapa nama Anda? Selamat datang Maman. Nah, Maman ini dibaca sebagai asal di sini ya. Atau bisa dibilang Maman itu bisa dikatakan nama kan, nama gitu. Oke, jadi seperti ini di video kali ini. Cukup sekian di video ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Terima kasih.